Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara dan saya. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk mulai ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan Engkau teramat baik. Pertolongan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kebaikan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sepatutnya lah kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Memberikan penyembahan kami, puji-pujian kami yang keluar dari dalam hati kami melalui mulut kami kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah pada ibadah sore hari ini Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama, datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Katakan lagi, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya. Katakan lagi, bersyukurlah, bersyukurlah, come on, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama serukan, bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Tuhan baik dan teramat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau. Yesus,
Tiada yang sama seperti-Mu, tiada yang sama seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan lagi, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu, haleluya, mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari serukan lagi, sebab kasih-Mu besar, oh, haleluya, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, biar setiap kami umat-Mu
selalu memiliki cara hidup untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sore ini kami siap belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar setiap kami Tuhan. Biar kami memiliki hati yang baik, supaya setiap benih firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah ada yang 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat Tuhan. Jamah kami, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami sedang mengikuti dan beribadah bersama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sore ini kita belajar seri yang ke-6 dari hidup sukses dalam Kristus. Kita belajar di kitab Efesus pasal 5 dan pasal 6. Dan topik sore ini adalah sukses dalam bekerja. Sukses dalam bekerja. Kalau kita sukses dalam Kristus atau kita sukses seperti yang Tuhan berikan, itu lengkap sekali Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya menghendaki atau memberikan berkat supaya kita sukses misalnya di dalam kaitannya dengan keluarga. Kita sudah belajar 3 minggu bagaimana seorang yang sukses, dia harus memiliki atau pasti memiliki pernikahan yang harmonis, yang bahagia. Kemudian kalau orang itu sukses, maka Tuhan akan memberikan kesuksesan dalam kaitan dengan keluarga yang kokoh. Dan salah satunya ditunjukkan dengan generasi yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan, yang diberkati. Dan kali ini kita belajar bahwa kalau kita sukses dalam Kristus, kita sukses juga dalam bekerja. Orang percaya yang sukses itu adalah orang percaya yang bekerja, bukan hanya untuk hidup, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah ini. Jadi ini patokan. Ini patokan. Kadang-kadang orang berkata, apalagi kalau orang dunia ya, mereka berkata, oh saya sukses kerja. Itu dibuktikan misalnya dengan tadinya nggak punya pabrik, sekarang punya pabrik. Atau yang tadinya jadi karyawan biasa, sekarang jadi level top pimpinan dan semacamnya. Bapak Ibu, tapi kalau kita di dalam Tuhan, sebagai orang beriman kita harus mengerti, kalau kita sukses dalam bekerja, artinya apa? Artinya melalui pekerjaan, melalui kesuksesan kita, dalam setiap aspek pekerjaan, kita memuliakan Tuhan. Itu sukses ukuran di mata Tuhan dan di dalam Tuhan. Juga sukses dalam bekerja diukur bukan hanya dari pencapaian, tapi ketaatan terhadap nilai-nilai atau firman Tuhan tentang bekerja. Ini penting sekali. Makanya kadang-kadang, dan saya harap ini menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, waktu saya merenungkan dan mempersiapkan ini juga, biar setiap umat Tuhan benar-benar menjadi umat yang hidupnya adalah sukses. Tapi sukses yang betul-betul seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan yang merupakan definisi orang lain atau dunia yang salah ini. Nah kita akan baca Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia.
Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 5-9, jelas sekali bahwa menjadi pekerja atau orang yang melayani atau yang bekerja di dalam kaitan dengan usaha, baik itu sebagai hamba, karyawan, lalu juga sebagai tuan-tuan, kita harus mengerti bahwa kita itu bukan hanya sekedar bekerja sendiri, tapi kita harus mempraktekkan kehidupan iman, ketaatan terhadap firman dalam konteks pekerjaan. Kita harus tahu ini, Bapak Ibu. Makanya kalau orang berkata, oh saya beriman, tapi iman itu atau mungkin kebaikan, hal-hal yang benar hanya ditunjukkan waktu dia di gereja. Misalnya, waktu dia melayani, oh saya melayani Tuhan, jadi saya harus menjaga hati, saya harus bersikap yang benar. Tapi kalau sudah di dunia kerja, orang bilang, oh ini beda. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, minggu itu beda, hari biasa beda. Kita tidak bisa seperti itu. Jelas sekali. Bahkan kalau kita baca misalnya di sini dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia yang dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Wow. Jadi pekerjaan atau sikap kita dalam bekerja, juga hubungan kita dengan pimpinan, jelas sekali dikaitkan dengan sama seperti kamu taat kepada Kristus. Demikian juga dengan para bos pimpinan, kita tidak bisa sewenang-wenang. Dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Nah ini, jadi jelas sekali Bapak Ibu. Maka kalau kita sukses dalam bekerja, apa yang perlu kita tahu berkaitan dengan firman Tuhan? Saya bagi dengan 4 poin, ya, 4 hal yang kita akan coba gali. Kalau kita mau sukses dalam bekerja, saya menemukan melalui perenungan saya pribadi dari kebenaran firman Tuhan, baik dari Efesus pasal 6 dan juga perikop lain dalam Alkitab, bahwa kalau orang bekerja sukses, itu yang pertama, harus hidup atau bekerja sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Ini jelas yang pertama. Jadi kita dalam bekerja, orang beriman, baik itu sebagai karyawan, maupun sebagai pimpinan, sebagai bos, kita harus tahu bahwa kita itu punya target, artinya punya perintah di mana kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Maka hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, ya, tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita juga harus menjadi hamba-hamba Kristus. Seperti tadi dikatakan. Yang kedua, orang yang sukses dalam bekerja, dia harus punya karakter, etos kerja yang unggul, yaitu apa? Rajin dan tekun. Kemudian bukan itu saja, apalagi zaman sekarang. Kalau kita mau sukses, kita harus berhikmat. Bekerja secara cerdas. Orang sekarang kalau mau sukses, tidak cukup hanya sekedar, oh saya sudah rajin, kerja keras, banting tulang mungkin sampai setengah mati. Tapi kenapa tidak sukses? Apalagi sekarang Bapak Ibu dengan zaman teknologi yang begitu luar biasa yang boleh dikatakan hampir mempengaruhi semua jenis pekerjaan. Maka kalau kita tidak bekerja dengan cerdas, dengan hikmat, kita tidak akan pernah menjadi sukses. Kadang-kadang kalau zaman yang lalu kan misalnya
Ada merek-merek tertentu yang menjadi tren, yang menjadi semacam patokan, wah hebat. Tapi faktanya, coba misalnya kita sebut salah satu di dunia media yang namanya handphone misalnya. Yang lalu kita ingat kalau Bapak Ibu kita punya handphone, kita pernah bagaimana merek Nokia misalnya. Wah, waktu zaman dia naik daun begitu luar biasa kan, semua orang kalau tidak pakai Nokia sepertinya bukan orang yang sedang pakai handphone yang hebat begitu. Tapi coba sekarang. Lain lagi misalnya setelah itu ada, kalau kita ingat ada yang namanya BlackBerry, ya kan? Semua pakai, wah. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa hilang sama sekali. Nah, saudara lihat dalam dunia kerja semuanya serba berubah. Cepat kadang-kadang. Bukan hanya dalam hitungan tahun, kadang mungkin dalam hitungan bulan. Nah, kalau kita sebagai para pekerja tidak dilandasi dengan hikmat, maka kita tidak akan pernah bisa bertahan bahkan berkembang. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang prinsip yang namanya prinsip 2 mile. Ini Tuhan ajarkan sendiri dalam khotbahnya di atas bukit. Yaitu apa? Mentalitas memberi nilai tambah. Ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai pekerja-pekerja yang sukses. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita harus bekerja sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tahu kalau kita menjadi hamba Tuhan dalam bekerja, kita harus melakukan apa? Yang pertama, Bapak Ibu, seorang yang bekerja sebagai hamba Tuhan, dia punya satu filosofi, konsep hidup, pandangan hidup, yaitu apa? Bahwa dia pengurus, pengelola, bukan pemilik. Ini hal yang pertama. Makanya kalau kita belajar dalam Alkitab, juga tadi dalam kitab Efesus pasal 6 dikatakan, Tuhan, kamu harus tahu bahwa yang punya pemilik Tuhanmu di surga itu sama. Setiap kita, apalagi Bapak Ibu yang bekerja, yang Tuhan percayakan dalam kaitannya dengan mungkin pekerjaan yang semakin besar, mari biar kita bekerja sebagai hamba Tuhan. Yaitu apa? Bahwa kita adalah pengurus, bukan pemilik. Saya lihat, paling tidak tahun lalu Bapak Ibu, saya ketemu dengan 4 pengusaha yang kebetulan di kota-kota yang berbeda. Yang pertama di Ternate, saya ketemu dengan seorang pengusaha yang sukses sekali. Di tengah-tengah kalau saya yakin setiap kita punya kesamaan tentang apa yang namanya bekerja. Kerja sekarang itu Bapak Ibu, ya kan, boleh dikatakan sulit. Banyak orang tiap kali kalau saya ketemu dengan pengusaha, pekerja, saya tanya gimana? Waduh sepi Pak, susah dan semacamnya. Dalam setiap aspek seperti itu. Tapi saya menemukan dalam tahun lalu ada 4 pengusaha. Yang satu di Ternate, kemudian yang satu di Malang, yang satu di Semarang, dan yang satu di Jepara. Dengan berbagai macam jenis pekerjaan mereka. Ada yang jadi supplier, ada yang punya mengelola mesin-mesin, kemudian ada yang berkaitan dengan advertising, dan juga mebel, macam-macam. Tapi mereka bersaksi, Bapak Ibu, bagaimana mereka berhasil di tengah-tengah yang mereka bilang, wah semuanya sepi. Bahkan ada yang berkata kepada saya, Pak, saya itu heran. Saya bukan cari pekerjaan, tapi saya dicari. Bahkan sebenarnya saya sudah nolak. Ada yang lain bilang sama saya,
Wah, Tuhan itu luar biasa. Bahkan dalam kondisi yang begitu sepi, kami terus mendapat pesanan. Sampai semua heran, ada utusan dari Jakarta berkata, apa sih rahasianya? Bapak Ibu, dan kalau saya tanya mereka semua, mereka punya filosofi yang sama, yaitu apa? Mereka sadar bahwa apa yang mereka sedang kerjakan itu bukan milik mereka. Bukan milik mereka. Mereka selalu berkata, ini milik Tuhan. Kami hanya pengelola. Dan itu membuat apa? Dan mereka mengerti bahwa bekerja, usaha, harta, kekayaan itu adalah harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh seenaknya bahwa memang, ya kan kadang-kadang orang bilang, ini kan duit-duitku sendiri. Ini kan bisnisku sendiri. Saya mati hidup itu karena saya. Bapak Ibu kita harus tahu memang setiap kita manusia itu punya kuasa. Seperti hanya dengan Tuhan, meskipun kuasa kita terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tapi kuasa kita yang terbatas ini pun sudah cukup bisa membuat kita berhasil dalam kita bekerja tanpa Tuhan. Faktanya demikian. Pernah ada seorang datang kepada saya, dia bilang, Pak, jujur aja, saya ini tidak pernah doa, minta berkat dari Tuhan. Saya tanya, lu kenapa Pak? Lu saya itu bisa sukses tanpa Tuhan. Saya kerja dari nol, merintis, banting tulang. Saya nggak pernah minta Tuhan berkati pekerjaan saya. Karena saya tahu saya bisa. Memang, Bapak Ibu, manusia sudah diberi kuasa untuk bisa sukses. Tapi Bapak Ibu sebagai orang beriman, kita bisa lebih sukses dari yang lain. Karena apa? Karena Tuhan. Maka seorang pekerja, baik itu karyawan Kristen, pengusaha, mari kita sadar bahwa bukan hanya waktu kita melayani dengan kita bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi juga waktu kita kerja, baik sebagai karyawan dalam bidang apapun. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa kita itu bekerja juga bertanggung jawab pada Tuhan. Makanya tadi dalam Efesus 6 dikatakan, kamu harus seperti taat kepada Kristus. Seperti taat pada Kristus. Kamu adalah hamba-hamba Kristus. Tuan-tuan juga dikatakan kamu harus sadar, kamu sama harus memperlakukan yang baik. Karena Tuanmu di surga. Ingat, setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Baik itu pelayanan, karunia-karunia. Juga Bapak Ibu yang dipanggil menjadi pengusaha. Jalankan panggilan Tuhan sebagai pengusaha dengan benar. Mengelola dengan benar. Dan ingat bahwa setiap kita harus bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi bukan itu saja. Sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pekerja, sebagai pengusaha, kita harus tahu bahwa yang namanya bekerja, itu juga hidup dalam kehendak Tuhan. Makanya dalam surat Yakobus pasal 4 misalnya, di sana dikatakan jangan seorang yang punya pengalaman kan biasanya berkata begini, ayo kita buat prediksi, kita buat planning nanti 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita target A, B, C dan semacamnya. Maunya sendiri, Tuhan bilang kamu salah. Makanya dalam Yakobus 4 dikatakan, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Label hamba Tuhan itu penting sekali Bapak Ibu. Saya harap dan ini menjadi doa saya melalui PA. Biar setiap kita para pekerja, karena boleh dikatakan hidup kita itu semua pada umumnya bekerja. Termasuk ibu-ibu, wanita sekarang pun juga begitu banyak yang menjadi wanita karir. Hampir semua orang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau tidak bagaimana? Tidak hidup, tidak punya uang. Nah, mari kita mau bekerja sebagai hamba Tuhan. Tunjukkan dengan apa? Bahwa kalau kita bekerja, kita juga mencari kehendak Tuhan.
Kita mencari kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Tidak hanya sekedar saya mau ini, saya mau itu. Tapi bagaimana, apakah Tuhan menghendaki? Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha yang sukses. Dia cerita, Pak, saya ini diberkati Tuhan dari punya 1 pabrik sampai menjadi 3 pabrik, dia bilang. Apa yang saya lakukan tiap kali? Saya kalau pagi, tiap kali mau kerja, selalu saya berdoa. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Selalu. Pernah 1 kali dia cerita, waktu mau kerja karena dia terlalu malam tidurnya, bangunnya kesiangan, dia cepat-cepat kerja tanpa doa, tanpa saat teduh, tanpa ketemu Tuhan. Apa yang dia ceritakan? Dia bilang, waduh, hari itu menjadi hari yang paling buruk buat saya. Mungkin persoalan yang sama, tapi saya merasa seperti kacau. Bahkan dia bilang kalau dia mendapat proyek baru, dia selalu tanya Tuhan dulu. Apakah Tuhan menghendaki atau tidak? 1 kali dia bilang, saya bangun pabrik baru yang berkaitan dengan ekspor. Setelah jadi, saya ajak direktur pemasaran saya untuk ikut pameran di Eropa, di Inggris, di Belanda, di Belgia, Jerman, dengan biaya yang cukup besar, tapi dengan harapan dia mendapat klien atau pembeli di sana. Setelah itu dia ke sana. Nah, sebenarnya produk yang dia sajikan itu cukup menarik. Ada beberapa calon buyer yang ingin membeli atau pesan. Tapi tiap kali dia bilang sama anak buahnya yang adalah direktur pemasaran, coba jangan dulu diterima, saya mau doa. Lalu besok paginya dia bilang kepada direkturnya, sorry ya, aku enggak sejahtera. Tuhan bilang, tidak. Akhirnya tidak jadi. Pindah ke pameran lain di negara lain. Sama. Sampai akhirnya Bapak Ibu, si direktur ini jengkel. Kok keputusan hanya ditentukan oleh sejahtera, tidak sejahtera. Wah, ini enggak cocok. Dia ngambek, direktur pemasarannya pulang. Lalu dia hanya si pengusaha ini saja sendiri, karena sudah terlanjur pesan ya kan. Tapi tiap kali dia tidak sejahtera. Akhirnya dia pulang dengan tangan kosong, tidak ada pesanan, padahal dia pabrik baru yang ingin sebenarnya ada pembeli. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Waktu dia bilang sampai di Singapura transit, dia nginap 1 malam sebelum kembali ke Indonesia. Dia ditelepon sama direktur pemasarannya. Wah Pak, untung lu Pak, kita memang tidak jadi terima pesanan. Kenapa? Dari telepon direktur bilang, saya barusan dapat dari teman direktur lain yang berkaitan dengan produksi. Ini loh dikirim fax dari negara yang menjual bahan baku produknya dia itu. Memberitahu melalui fax bahwa bahan bakunya naik sekian % dari sebelumnya. Bapak Ibu tahu, dia bilang, andai kata waktu saya terima pesanan itu, mungkin saya langsung bangkrut. Kenapa? Enggak ada untungnya, rugi malahan. Karena ya tadi itu, barang-barang bahan bakunya naik semuanya. Bapak Ibu dia bilang, saya tiap kali selalu cari kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita berkata, saya adalah hamba Tuhan, maka pasti yang kita lakukan adalah kita akan hidup dalam kehendak Tuhan. Sehingga ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan ketaatan. Ketaatan, hormat ini terutama berkaitan dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, dan juga dengan sesama. Seperti tadi katakan tuan-tuan, kamu tidak boleh memperlakukan tidak adil anak buah. Harus tetap punya rasa taat dan hormat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan, kita harus apa? Yaitu kita harus
hati-hati dengan ini godaan terbesar seorang pekerja dalam dunia kerja. Tapi sebenarnya bukan hanya orang kerja duniawi pun dalam pelayanan pun faktanya bukan. Bisa jatuh dalam kaitan dengan apa? Jadi hamba uang. Ini godaan terbesar bagi para pekerja. Maka sebagai hamba Tuhan kita harus jaga. Jangan sampai uang itu jadi tuan kita. Nah, termasuk kalau orang kerja. Saya pernah dengar ada orang bilang, Pak, kalau hari apa aja. Waktu itu orang ini belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia bilang, kalau andai kata ada orang datang ke rumah saya, jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 12 malam, tetap saya layani asal mereka bawa gangdau. Bawa berkat, bawa keuntungan, entah bayar utang atau mau pesen, saya layani 24 jam Pak. Tapi dia bilang waktu itu, kalau ada orang, misalnya pendeta datang, dia bilang jam 10 pagi ke kantor saya bilang sama anak buah saya, bilang tidak ada, gak mau diganggu. Seperti sedemikian itu. Ke gereja mungkin hari Seminggu harusnya, Tuhan kan tidak lagi menetapkan seperti perjanjian lama. Coba kalau andai kata gereja tetap harus menjalankan yang namanya Sabat, ya kan? Wow, banyak di antara kita mungkin yang menjadi salah, ya kan? Tapi tetap kebaktian yang hanya mungkin 2 jam aja kadang-kadang bisa ditawar. Nah ini bahaya. Jadi hamba uang ini harus dimengerti. Dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan, Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. ya sekali lagi sebagai pekerja, karyawan, pengusaha, bahkan kita semua, ini godaan. Jadi hamba Tuhan atau hamba uang. Hamba Tuhan atau hamba uang. Nah kalau kita belajar dalam Injil Lukas, pasal 16 terutama, kita menemukan bagaimana hal yang berkaitan dengan hamba uang dijelaskan, Bapak Ibu. Yaitu apa? Kalau kita sudah mulai memberhalakan kekayaan, artinya kita mulai jadi hamba uang, seperti yang dikaitkan waktu itu kalau kita baca Tuhan Yesus menegur, menyindir, dalam konteks dia mengajar tentang hamba uang ini, dia menyebut langsung siapa? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu hamba-hamba uang. Padahal Farisi itu kan adalah level atau kedudukan rohani sebenarnya, pemimpin-pemimpin geragama, ahli Taurat, tapi tetap bisa jatuh. Jadi ini merupakan sebuah godaan atau mungkin wilayah di mana kita bisa jatuh. Apalagi kalau para pekerja dan pengusaha, ya kan? Nah, kita kalau sudah mulai yang namanya apa? Memberhalakan kekayaan, mulai menjadikan kekayaan nomor 1 lebih daripada Tuhan. Tandanya apa? Yang pertama, orang yang jadi hamba uang itu akan mengutamakan uang lebih dari hubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama. Jadi kalau orang sudah mulai mengutamakan uang lebih dari hubungan dengan Tuhan, dia sudah mulai geser, Bapak Ibu. Sudah mulai bergeser. Mungkin dia masih ke gereja, mungkin dia masih melayani, tapi ibadah pelayanannya sudah tidak lagi menjadi ibadah dan pelayanan yang benar. Kalau ada pilihan, dia lebih memilih
kerja. Bapak Ibu, sekarang dengan adanya online, ya kan, bukan berarti kita tidak boleh ibadah secara online. Kita bisa pakai untuk kita belajar, beribadah. Tapi kadang-kadang ini bisa menjadi godaan, menjadikan kita salah dalam cara beribadah. Saya pernah ketemu dengan seorang, saya tanya, "Loh, kamu sekarang kok tidak pernah ke gereja?" "Oh iya Pak, saya pilih online." "Loh, kenapa? Kan sekarang sudah normal biasa." "Iya, kalau online tuh saya bisa ibadah sambil kerja." Misalnya kalau ada pesanan minggu, dia bisa kerja sambil dengar khotbah, waduh. Atau kadang-kadang dia bilang, karena ada pesanan atau ada kerjaan yang sibuk, saya bisa pergi nanti baru malamnya atau besok saya putar lagi. Nah, bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu kita beribadah secara online. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah apakah benar saya ini sedang mengutamakan Tuhan atau justru uang kekayaan itu yang menjadi utama. Nah, kalau orang seperti ini, maka dia akan apa? Mengabaikan firman Tuhan. Seperti orang-orang Farisi kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 16. Mereka tidak peduli dengan hukum Taurat. Tuhan bilang bahkan, Taurat itu bahkan satu titik pun tidak pernah gagal kalau memang harus digenapi. Tapi orang Farisi sudah justru mengabaikan. Ini, mengabaikan firman. Sudah enggak lagi menjadi hal utama. Dan akhirnya apa? Seperti orang Farisi kalau kita baca. Dikatakan mereka lebih menyenangkan manusia. Sehingga Tuhan bilang apa yang disenangkan manusia itu dibenci Allah. Jadi orang yang mulai memperbalakan, menjadikan kekayaan itu sebagai tuannya, dia hamba uang bukan hamba Tuhan, maka manusia itu jadi ukuran bukan Tuhan. Yang penting manusia, yang penting pelanggan, yang penting ini. Nah, ini sudah bahaya Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati. Maka mari kita mau menjadi hamba Tuhan yang benar. Dengan cara apa? Mengabdi kepada Tuhan. Hamba Tuhan. Artinya apa? Kita harus mengerti. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 16, Tuhan mengajarkan apa? Kalau kita baca perikop pertama, Lukas 16 menjelaskan tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian setelah itu perikop kedua, Tuhan Yesus mengajar tentang setia dalam perkara kecil, menyinggung soal Farisi yang hamba uang. Kemudian apa? Lalu ditutup dengan perikop yang sangat penting sekali, yaitu apa? Kematian. Orang kaya yang setiap hari pesta itu mati, Lazarus pengemis juga mati. Mereka semua ada di alam roh. Lazarus masuk Firdaus, bahkan dikatakan duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya ada di calon neraka atau Hades, Seol, ya kan. Penderitaan sudah terasa. Kenapa bisa? Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa sikap cara hidup kita tentang uang itu mempengaruhi keselamatan bahkan sampai pada kekekalan. Seperti orang kaya ini, dia punya uang banyak, tapi dia tidak pernah memikirkan tentang hari kematian. Bapak Ibu, mari biar kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar dalam juga bekerja. Kenapa? Karena setiap kita pasti akan mati. Setiap kita akan selesai. Bagaimana setelah selesai? Apakah kekayaan kita justru kita pakai menjadi berkat untuk kita bangun hubungan untuk memuliakan Tuhan, atau seperti orang kaya ini dia pesta tiap hari, nggak peduli, bahkan Lazarus pengemis itu ada di dekat rumahnya, bahkan sisa-sisa pun tidak dikasih. Aduh, itu bentuk orang yang sudah menjadi hamba uang tadi. Hidupnya pasti diakhiri dengan neraka. Maka
Kita sebagai para pekerja, karyawan, pengusaha Kristen, mari supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan benar, ingat kematian itu ada. Kita harus bertanggung jawab. Bahkan sikap kita terhadap uang itu mempengaruhi kekekalan kita yang akan datang. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus ditemui oleh seorang pemuda yang kaya raya dan hidup keagamaannya luar biasa. Dia tanya sama Tuhan, "Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk kerajaan surga?" Tuhan Yesus bilang, "Kamu harus melakukan semua hukum Taurat." Pemuda ini bilang, "Guru, sejak kecil aku sudah lakukan semua." Wow. Oke, Tuhan bilang, "Kamu cuma kurang satu. Jual hartamu, bagikan orang miskin, ikut aku." Tapi waktu itu firman Tuhan, kalau kita pelajari, si kaya itu berat. Kenapa? Karena sudah jadi hamba uang tadi ini. Akhirnya Tuhan malah bilang, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena seringkali kekayaan itu mengikat hidup. Menjadikan orang itu tidak mau dengan Tuhan. Faktanya demikian. Kalau kita baca dalam realita kekristenan sekarang, coba contohnya Eropa, negara-negara yang maju, itu pada abad-abad awal kekristenan semua dari sana. Tapi sekarang kekristenan begitu memprihatinkan. Gereja-gereja besar ada yang dijual, bahkan jadi night club atau jadi tempat ibadah agama lain. Ada yang cuman gereja yang mungkin sebesar gereja kita mungkin hanya diisi 50-60 orang. Itu pun orang-orang yang sudah tua. Yang lain kemana? Ya, karena mereka bilang, kami cukup, gak perlu Tuhan. Mari, biar setiap kita sadar akan hari kematian. Lalu apa? Kalau kita hamba Tuhan, artinya kita mau mentaati firman. Firman itu menjadi pedoman. Firman itu menjadi arah bagi kita untuk kita bekerja. Sekali lagi jangan Bapak Ibu pisahkan. Tidak boleh dikotomikan antara rohani, pelayanan, ibadah itu sendiri, lalu pekerjaan itu dianggap dunia lain. Tidak bisa. Iman, kehambaan kita harus kita tunjukkan. Bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya rohani dan pelayanan. Tapi juga dalam dunia kerja, dalam dunia sehari-hari kita. Apakah kita benar-benar pegang, pakai firman. Setiap kita kerjakan pasti punya masalah, bermasalah, banyak konflik, macam-macam. Nah bagaimana? Kalau kita menjadi pengusaha, menjadi pekerja Kristen, kita menyelesaikan apakah kita turut firman atau yang lain. Dan juga kalau kita mengabdi, artinya kita harus setia dengan perkara yang kecil. Kalau kita baca dalam Lukas 16 dikatakan, kamu harus setia dengan perkara yang kecil, supaya kamu dipercaya dengan perkara yang besar. Apa perkara kecil? Dikatakan salah satunya adalah soal uang. Bagaimana kita mengelola uang, kekayaan yang Tuhan percayakan. Apakah kita pakai hanya untuk sendiri, seperti orang kaya yang pesta tiap hari pakai pakaian mewah semuanya untuk diri sendiri, nggak mau urusan, atau kita mau jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, seorang pekerja yang sukses dalam Tuhan, hidupnya harus jadi berkat. Semakin Tuhan percayakan dengan banyak hal, dia harus semakin lebih jadi berkat. Saya pernah satu kali ditanya oleh seorang pengusaha, dia bilang, Pak, saya sebenarnya sudah punya usaha, kalau tidak salah waktu itu 2. Dia ada 2 pabrik atau 2 usaha. Lalu dia bilang sama saya, Pak, saya mau buka satu lagi. Dia tanya sama saya, Pak, berdosa enggak? Apakah saya serakah, tamak? Karena memang dengan 2 usaha pun saya sudah cukup.
saya dengan keluarga, anak-anak. Tapi saya pengen buka satu lagi karena saya lihat ada peluang, kesempatan, dan saya yakin pasti berhasil. Saya waktu itu bilang begini sama si bapak, Pak, sebenarnya bukan masalah salah benar, tapi kenapa, apa yang memotivasi bapak membangun usaha baru? Lalu dia bilang begini, Pak, saya pengen lebih jadi berkat. Nanti saya janji, keuntungan dari usaha saya yang ketiga ini, sebagian besar saya berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi. Wow, saya bilang, jalankan Pak, itu benar. Bapak Ibu, kalau kita menjadi hamba Tuhan dalam kita bekerja, maka kita akan benar-benar hidup jadi berkat. Sehingga apa? Kalau kita mau jadi berkat, mentaati firman, jelas sekali kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Ini hal yang penting sekali. Kesuksesan sejati bukan diukur dari laba yang diproyeksikan, tapi dari ketaatan kepada Tuhan dalam prosesnya. Kalau kita baca dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, coba tolong dibacakan. Ini ayat-ayat yang penting untuk soal pekerjaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, Yakobus 4 jelas mengatakan tentang pekerjaan. Kamu tidak boleh yang namanya bekerja dengan cara apa? Yang pertama, melakukan atau berdasarkan asumsi pribadi. Dalam ayat 13 kan dikatakan, aku mau merencanakan setahun melakukan ini. Bukankah itu memang hal yang biasa dilakukan sebagai seorang yang kerja? Dia punya planning, dia punya target, nanti ini di kota ini dan sebagainya. Tuhan bilang enggak boleh. Ingat, tadi kita baca dalam 14. Ingat hidupmu sementara dan kamu tidak tahu bahkan besok saja. Faktanya begitu. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang saya dengar ada orang bilang, Pak, sekarang orang tidak berani memprediksi lebih dari 6 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan. Kenapa? Seperti sekarang ini situasi dunia karena geopolitik terjadi perang, kekacauan. Gak bisa tahu-tahu terjadi sehingga tidak heran yang tadinya seperti contoh misalnya emas yang tadinya tidak begitu orang pedulikan berkaitan dengan investasi. Sekarang semua mengejarnya. Kenapa? Karena ya ketidakpastian ini. Nah maka hidup dalam kehendak Tuhan artinya jangan bekerja berdasarkan asumsi, pengetahuan pribadi. Lalu yang kedua apa? Tuhan ingatkan kamu tidak boleh sombong. Ingat hidupmu itu fana. Semua yang kamu terima ini hanya sebentar. Kamu manusia biasa. Jangan sombong. Kemudian juga apa Bapak Ibu? Jangan pada fokus yang salah. Yaitu apa? Orang Kristen yang bekerja. Sekali lagi tetap mengutamakan Tuhan. Dan hal yang kekal seperti tadi kita sudah belajar. Tapi banyak kali yang terjadi adalah di mana orang percaya dalam bekerja, meniti karir sedemikian rupa, hanya itu fokusnya. Dunia ini hanya menjadi fokus. Yang lain yang kaitan Tuhan itu. Nah ini fokus yang salah. Kita harus tidak menjadi seperti itu. Maka orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, dia punya apa Bapak Ibu? Dia punya yang namanya takut akan Tuhan. Ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Takut akan Tuhan tetap harus menjadi hidupnya. Nah orang yang takut akan Tuhan pasti apa? Pasti dia punya kerendahan hati. Tidak sombong.
harus diakui Bapak Ibu, dalam level apapun lah, dalam situasi apapun, termasuk pelayanan pun kadang-kadang kita harus jaga juga. Waktu kita mulai dipakai Tuhan, dipercaya lebih lagi naik, termasuk juga dalam hal kekayaan. Mungkin tadinya kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Tadinya mikir makan aja susah, sekarang bebas apa saja. Tadinya gak punya rumah, sekarang rumahnya banyak. Kita punya kedudukan tinggi. Nah, seringkali kita menjadi sombong. Mari kita jaga sebagai hamba-hamba Tuhan dalam bekerja. Apa? Jaga kerendahan hati. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Ketundukan. Tadi kita sudah baca dalam Efesus 6. Dikatakan, tuan-tuan tetap kamu ingat, kamu punya bos juga di surga. Para bos, kita punya big boss di surga. Yang menuntut pertanggungjawaban kita. Maka kita jaga kerendahan hati, ketundukan. Sehingga apa? Sehingga kita akan kerja dengan integritas. Dengan kejujuran, dengan kebenaran bisa dipercaya. Nah ini. Jadi kita harus bekerja sebagai hamba Tuhan. Kemudian dalam kaitannya dengan tadi 4 hal, kita belajar bahwa kalau kerja itu harus dengan hikmat. Harus bekerja dengan hikmat. Nah, kita belajar dari semut bagaimana dia bekerja dengan hikmat. Kita baca dalam Efesus 6, Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bapak Ibu, semut itu adalah pekerja yang sukses. Kita semua tahu semut karena boleh dikatakan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan makanan, manis apalagi, waduh. Sampai kadang-kadang kita kan jengkel ya kan, makanan sudah mau dijaga, lupa, mungkin dilindungi. Tahu-tahu sudah dikerumuni semut. Semut itu begitu luar biasa. Ya, boleh dikatakan kalau ada apa langsung. Nah, seorang pekerja yang sukses di bidang apapun harus belajar nilai-nilai semut dalam bekerja. Yang dijelaskan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Apa Bapak Ibu? Seorang pekerja yang sukses harus menjadi pembelajar. Tadi kita baca dikatakan ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Bahkan Tuhan suruh kita belajar dari semut, yang binatang yang kita tidak pernah hargai, yang mungkin bagi kita menyulitkan, merepotkan, mengganggu. Ternyata ada hal baik yang bisa dipakai untuk kita terapkan. Yaitu apa Tuhan bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Seorang pekerja yang sukses, dia harus pembelajar. Seorang pekerja yang sukses harus terus meningkatkan diri menghadapi pelbagai perubahan. Makanya bekerja dengan hikmat itu penting sekali, Bapak. Kita tidak bisa bilang, aku punya pengetahuan, pengalaman ini ya ini. Makanya orang yang gak mau menyesuaikan, berinovasi, berkembang, pasti habis. Faktanya demikian. Perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin, sudah sedemikian rupa, salah satunya baru-baru ini kan kita melihat dan mendengar kabar tentang Bata, ya kan? Sepatu Bata, semua orang tahu di era tahun abad yang lalu. Dan bahkan menurut sejarah sepatu Bata ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Tapi kenapa sekarang habis? Karena tidak pernah mau berinovasi. Sehingga kalah dengan merek-merek lain. Itulah hidup, itulah pekerjaan. Jadi kalau orang bekerja hanya berkata, saya punya pengetahuan ini, sudah kerja ini. Nah kalau
sudah tidak lagi dibutuhkan. Sekarang ini misalnya ya kan pekerjaan semakin sulit, semakin sukar, apalagi dengan era robotika atau robot. Sekarang mulai beberapa wilayah kerja sudah ditangani robot. Lalu gimana kita? Nah, tetap Bapak Ibu bagi orang pembelajar, bagi pekerja-pekerja yang suka belajar, tetap bisa survive, bisa berkembang, karena dia pasti akan terus mau berinovasi, mengembangkan diri. Nah ini semut Tuhan ingin kita belajar, terus belajar. Ya. Dan yang kedua, bekerja dengan hikmat artinya apa? Harus betul-betul disiplin diri dan visioner. Semut itu dikatakan meskipun tidak ada pengawasnya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang ngatur, tidak ada mandornya. Ya kan manusia kadang-kadang apalagi ya di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu kalau nggak dimandori, aduh. Kadang-kadang misalnya ya bukan berarti pekerjaan tukang misalnya itu buruk, tidak. Tapi ya kadang-kadang tukang misalnya kerjanya 8 jam tapi 1 jam sudah santai. Harus diawasi, harus ditegur. Tapi semut dikatakan dia nggak ada yang awasi, nggak ada yang negur, nggak ada yang arahkan, dia kerja. Tapi bukan hanya itu saja. Semut adalah binatang yang punya natur, ya, di mana dia memikirkan masa depan. Bukan hanya sekarang. Kadang-kadang kenapa ada orang yang sebenarnya punya kemampuan sukses, tidak sukses? Karena kerja hanya untuk hari ini. Atau orang bilang cuancia. Jadi dapat untung untuk makan, untuk hidup. Makanya kadang-kadang ada contoh misalnya ya kan di Semarang ini ada beberapa makanan lah kuliner yang laku keras kalau dia buka. Wah mesti rame. Ya ada di satu tempat itu kalau tidak salah di Puri Anjasmoro itu ada satu ya kuliner yang berkaitan dengan nasi goreng babat. Waduh, kalau buka rame luar biasa. Tapi orang tiap kali datang tutup lagi. Kadang-kadang tidak jelas kapan tutupnya. Sehingga apa? Dari dulu ya begitu aja. Jadi hanya sekedar masa kini. Ingat Bapak Ibu, kita kalau mau bekerja dengan hikmat harus visioner, harus memandang ke depan bagaimana itu bekerja. Dan yang berikutnya, kalau orang berhikmat dalam bekerja, dia akan mengelola waktu dan peluang dengan baik. Seperti semut, dia kerja tidak terus kerja loh. Dia bukan orang pekerja yang disebut workaholic yang gila kerja, tidak. Dia kalau saya baca Bapak Ibu, saya menemukan bahwa semut itu juga ada waktu istirahat, tidak terus kerja. Tapi kenapa efektif dalam bekerja? Karena dia tahu kapan dia harus kerja keras dan kapan dia santai. Terutama waktu dikatakan waktu musim panas, waktu panen, kerja keras. Tapi setelah itu, kita kalau mau bekerja dengan hikmat, kita harus kelola waktu dengan bijaksana. Identifikasi kapan musim panas kita. Peak produktifnya itu kapan untuk usaha kita. Kan masing-masing beda. Ada musim, ada apa. Mungkin kita perlu menemukan kalau ada peluang, waktu, kesempatan yang baik. Pakai. Nah ini. Kita harus menjadi orang-orang yang bekerja dengan hikmat. Dan Bapak Ibu, yang terakhir kita belajar apa? Prinsip 2 mil. Prinsip 2 mil. Kita belajar apa di sini? Etos kerja orang sukses yang melakukan lebih. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan, Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, Tuhan Yesus waktu memberikan khotbah di atas bukit,
salah satu mengajarkan tentang prinsip 2 mil ini. Yaitu apa? Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Memang ini dilatar belakangi oleh kondisi waktu itu. Waktu itu kan termasuk Yahudi, Israel itu dijajah oleh Roma. Nah, kerajaan Roma itu punya aturan di mana tentara-tentara itu boleh menyuruh rakyat atau orang siapa sajalah. Makanya waktu Tuhan Yesus pikul salib kan, Bapak Ibu, dia nggak kuat, lalu disuruh dipanggil Simon, ganti pikul. Itu boleh sampai sejauh 1 mil. Jadi ini sebenarnya kerja paksa seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu kalau disuruh jalan 1 mil, pikul apa saja, jalanlah bersama dia 2 mil. Nah, ini etos kerja yang luar biasa. Saya yakin semua orang akan suka kalau ada orang yang bekerja seperti ini. Kenapa? Orang yang kerja seperti ini artinya apa? Dia akan melebihi ekspektasi. Seorang pekerja yang sukses tidak hanya melakukan apa yang diwajibkan atau diminta, tapi secara sukarela memberikan lebih, baik dalam kuantitas, kualitas, atau sikap hati. Coba kalau kita punya bawahan, disuruh A, dia tambah. Wah, semua orang suka. Nah ini, orang yang sukses, dia harus melebihi ekspektasi. Kemudian prinsip 2 mil apa? Yaitu proaktif. Seorang pekerja yang sukses itu proaktif. Tidak disuruh, dia kerjakan sendiri kalau memang itu dibutuhkan dan harus. Tidak nunggu, saya disuruh apa, kalau nggak disuruh diam. Seorang pengusaha yang sukses juga sama, proaktif, dia pasti cari peluang lagi, mana lagi. Ini sudah cukup, masih kurang, tambah lagi. Mengambil inisiatif dan melakukan dengan sikap positif. Bukan bahkan berkorban lebih kalau diminta. Kita sebagai pelayan Tuhan juga harus demikian. Kita harus menjadi pelayan yang proaktif, bukan reaktif. Harus terus. Nah ini prinsip 2 mil. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yaitu seorang yang punya etos kerja 2 mil itu artinya dia membangun kepercayaan dan pengaruh. Ketika seseorang konsisten memberikan lebih dari yang diharapkan, ia membangun kredibilitas dan pengaruh positif. Jelas, semua orang suka dengan kerja yang seperti itu. Ini adalah fondasi untuk kepemimpinan sejati dan kesuksesan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, maka sebagai akhir kita belajar, kalau kita menjalankan hidup kerja dengan 2 mil artinya apa? Kita menolak mentalitas minimum requirement dan mengembangkan mentalitas memberi nilai tambah. Ini prinsip 2 mil. Kita selalu ingin memberi lebih, bisa memberi lebih. Biar setiap kita Bapak Ibu menjadi pekerja yang sukses di dalam Tuhan. Baik sebagai karyawan, bawahan, atau pimpinan pengusaha. Tuhan memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita semua berdiri. Bahkan kalau Bapak Ibu berkenan yang di rumah, juga kita berdiri. Kita nyanyikan nyanyian, siapakah aku ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan bukan hanya memberi kita keselamatan, sehingga kita semua dijadikan anak-anak-Nya, tapi Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk kita berhasil dalam setiap panggilan hidup kita. Kalau Bapak Ibu dipanggil untuk bekerja, berusaha, percayalah Tuhanlah yang akan membuat Bapak Ibu berhasil. Dan itu semua karena anugerah. Maka kalau kita terus menyadari seperti Daud dalam Mazmur yang kita nyanyikan malam ini, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dia seorang gembala yang sederhana, yang hanya mengembangkan atau mengurus beberapa domba. Tapi karena Tuhan, dia dipanggil, dipilih menjadi seorang raja. Itu karena Tuhan. Dan Daud selalu menjaga nilai hidup sebagai hamba. Sehingga tiap kali dia cari kehendak Tuhan, dia selalu mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita juga sebagai anak Tuhan, mari kalau kita bekerja sebagai hamba Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, dan saya yakin pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar sore malam hari ini Tuhan. Bagaimana kami menjadi seorang pekerja yang sukses. Tolong biar setiap firman-Mu ini seperti benih unggul. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Biar kami menjadi seperti tanah yang baik. Sehingga setiap benih firman-Mu ini bertumbuh dalam hidup kami. Sehingga kami menghasilkan buah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Engkau berkati kami semua, umat-Mu yang mendengar dan belajar firman-Mu pada malam hari ini. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, status karyawankah, pengusaha, bos, semuanya, biar kami benar-benar sebagai seorang pekerja yang betul-betul hidup diberkati dan jadi berkat, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu.
Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.